A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fatabassama dhahika min qawliha wa qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Sahabat rahimakumullah, kita di pagi hari ini coba untuk menguak tabir doa dari doa Nabi Sulaiman alaihissalam yang baru saja saya bacakan, yaitu ada di dalam surat An-Naml surat ke-27 ayat 19. Mari kita segarkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam ini dimulai dengan kalimat, ya Rabb, tanamkan rasa syukur hamba ini kepada Engkau, tanamkan pula ya Rabb rasa syukur hamba ini kepada kedua orang tua hamba. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Dan ya Rabb, tanamkan juga di dalam lubuk hati hamba ini kemampuan, kemauan untuk bisa beramal soleh, dan amal soleh itu yang berkualitas, amal soleh yang Engkau ridhoi. Wa an a'mala sholihan tardahu, amal soleh yang Engkau ridhoi. Wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Dan ya Rabb, masukkan hamba ini ke dalam kelompok hamba-hamba Engkau yang soleh. Sahabat rahimakumullah, doa yang sungguh sangat luar biasa, doa Nabiullah Sulaiman alaihissalam, yang kita tahu bagaimana Nabiullah Sulaiman alaihissalam ini sebagai seorang nabi, plus ditambah dengan dirinya sebagai seorang penguasa pada waktu itu, sebagai seorang pemimpin yang sungguh sangat luar biasa, yang dijaya lah kalau boleh dikatakan demikian. Kenapa disebut dijaya? Yang pertama, dia memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Dia bisa mengerti bahasa-bahasa berbagai bangsa. Bahasa manusia sudah tentu, tetapi dia juga mengerti bahasa binatang. Bahasa makhluk yang lain, jin pun dia tahu mengerti. Maka Allah sudah menegaskan hal yang demikian di dalam Al-Quran. Ayat sebelum dari surat 27 surat An-Naml ayat 19 ini. Di ayat 17 Allah berfirman, wa husira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal ins wat tayri fahum yuzaun. Maka Allah kumpulkan berbagai bangsa di bawah pimpinan Nabiullah Sulaiman alaihissalam ini untuk sebagai tentaranya. Siapa mereka ini? Bangsa jin, bangsa manusia, dan bangsa binatang, khususnya adalah burung. Sahabat-sahabat rahimakumullah, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat berikutnya bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam ini memiliki tentara yang diantara tentaranya itu memiliki kesanggupan luar biasa. Ketika ditanyakan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam, siapa yang bisa memindahkan singgasana seorang ratu yang akan diajak oleh Rasulullah untuk kembali menyembah kepada Allah saja. Kenapa? Karena si ratu ini dan bangsanya dan rakyatnya yang dipimpinnya menyembah matahari. Diajak, didakwahi oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam untuk kembali hanya menyembah kepada Allah saja. Maka Nabiullah Sulaiman alaihissalam untuk menunjukkan kekuatannya kepada si ratu ini, sementara ditawarkan kepada tentaranya, siapa di antara kalian ini yang bisa memindahkan singgasana kerajaan ratu tersebut? Satu di antara tentaranya ini dari bangsa jin Ifrit bilang, saya wahai baginda raja, saya bisa memindahkan singgasana si ratu itu sebelum engkau bangkit dari duduk engkau. Saya sanggup. Hadirin Allah, begitu sangat luar biasanya kekuatan tentaranya. Namun ada yang lebih lagi kekuatan yang dimiliki oleh tentara Nabiullah Sulaiman alaihissalam ini, yaitu seseorang yang dia berkata bahwa saya sanggup memindahkan singgasana
si ratu itu sebelum mata tuan berkedip. Sahabat rahimakumullah, berarti Nabiullah Sulaiman alaihissalam sungguh sangat luar biasa. Makhluk Allah yang memiliki kekuatan luar biasa tersebut takluk di bawah kepemimpinan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari doa Nabiullah Sulaiman alaihissalam ini? Yang bisa kita ambil dari doa Nabiullah Sulaiman alaihissalam ini adalah bahwa beliau ini dari doa-doanya yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil untuk pedoman hidup dan kehidupan kita. Bahwa siapapun dia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, maka indahnya adalah dia berdoa dengan doa Nabiullah Sulaiman alaihissalam ini. Mengapa hadirin rahimakumullah? Supaya Allah jadikan dirinya ini orang-orang yang bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tuanya, bisa beramal soleh, amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemudian Allah golongkan, Allah masukkan ke dalam hambanya yang soleh, jadi seorang pemimpin yang soleh. Hadirin rahimakumullah, Nabi Sulaiman dengan doanya ini mencerminkan beliau ini sesungguhnya luar biasa sebagai seorang pemimpin, tapi rendah hati, tapi tidak sombong. Dan pada ayat-ayat di dalam Al-Quran dikisahkan sebelum doa ini muncul adalah ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam dengan tentaranya ini melewati suatu lembah, maka pada saat itu berteriaklah satu makhluk Allah, yaitu semut. Seraya dia memerintahkan dengan keras, tercermin kekalutannya, bahwa bangsanya atau rakyat ini bisa kemudian terinjak-injak, hancur binasa. Dia berteriak agar masyarakatnya untuk masuk ke dalam lubangnya masing-masing. Kenapa? Karena Sulaiman nanti akan menginjak-injak tentara-tentara yang di bawah pimpinannya. Nah, doa ini hadirin rahimakumullah lah yang muncul manakala Nabiullah Sulaiman alaihissalam satu-satunya yang bisa mendengar jeritan, rintihan semut seraya memerintahkan kepada masyarakatnya. Satu-satunya lah makhluk Allah, satu-satunya lah seseorang yang ada pada waktu itu yang mendengar. Maka muncullah doa ini, hadirin rahimakumullah. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman sebelum berdoa dengan doa ini dia tersenyum. Senyum arif, sahabat rahimakumullah. Senyum bijak. Senyum orang yang meski menjadi seorang yang memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa, namun dia bijak, arif, dia tersenyum. Seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita jadikan pelajaran juga hadirin rahimakumullah? Bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang rakyat, mampu mendengar jeritan masyarakat yang ada di level paling bawah. Mampu mendengar suara-suara yang di antara suara jeritan masyarakat yang paling bawah levelnya ini adalah mereka bersikap buruk sangka mungkin. Buruk sangka terhadap rajanya, terhadap pemimpinnya, tapi disikapi dengan sikap yang bijak, dengan sikap yang penuh kearifan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi mampu hadirin rahimakumullah mendengar suara yang paling bawah dan peduli tentunya, terbukti dengan doa dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam ini hadirin rahimakumullah. Bersyukur dia bisa mendengar suara rintihan masyarakatnya yang kelasnya paling bawah. Tentunya adalah dengan bersyukurnya ini mengadakan perbaikan. Kenapa? Karena memang di dalam doa Nabiullah Sulaiman alaihissalam ada tersirat bahwa dia berusaha untuk melakukan pembangunan, kemaslahatan, tapi kemudian bukan hanya sekedar kemaslahatan yang kemudian diharapkan diterima oleh Allah, bernilai oleh Allah, wa an a'mala sholihan tardo. Jadi sungguh sangat jauh dari ria,
apalagi kemudian diingkapi dengan kesombongan. Apalagi kemudian riya itu diistilahkan dengan istilah sekarang dengan penuh pencitraan. Sahabat rahimakumullah, itulah Nabi Sulaiman alaihissalam yang meski dia menjadi seorang pemimpin besar, dia seorang pemimpin yang sangat kuat, hebat, tinggi ilmunya, kekuatannya pun sungguh sangat luar biasa, tentara-tentaranya pun tentara yang tidak bisa terkalahkan, tapi dia tidak pongah. Dia kaitkan dirinya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kekinian dari doa itu yang bisa kita ambil, bisa kita kuak? Hadirin rahasianya. Rahasianya adalah siogianya setiap seorang pemimpin dari level yang paling bawah sampai kepada yang paling atas. Ketika dia sudah menyatakan dirinya beriman sebagai makhluk Allah, apalagi beragama Islam, hendaknya berdoa. Berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Menjadi pemimpin yang soleh. Ataukah kemudian hadirin makullah yang bercita-cita ingin menjadi seorang pemimpin, bacalah doa ini. Indahnya adalah membaca doa ini. Supaya apa? Kemudian apabila dikabulkan oleh Allah, dirinya menjadi seorang pemimpin yang soleh. Bukan pemimpin yang salah. Soleh menurut dirinya dan salah menurut Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak terjadi jika doanya ini benar-benar dihayati. Sebab apa hadirin? Karena ada ayat yang menjelaskan, ada orang, ada pemimpin tentunya, ada masyarakat biasa apalagi yang dia telah melakukan perbuatan kesolehan, pembangunan dan sebagainya, tapi kemudian di sisi Allah tidak ada nilainya sama sekali. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Di ayat ini mengingatkan kepada kita, ada orang, ada pemimpin bisa jadi demikian. Dia katakan bahwa dirinya ini adalah membuat kemaslahatan, membuat pembangunan, membuat sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, pada yang dipimpinnya, pada masyarakatnya. Tapi sesungguhnya salah dan diingatkan bahwa yang dilakukan ada salah, dia kekeh untuk kemudian menyatakan bahwa dirinya adalah benar sebagai pembuat kemaslahatan. Dan masyarakat yang ada dipimpinnya tidak bisa membantah. Tapi kemudian Allah jelaskan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Tidak ada sama sekali nilai kebaikan yang dia lakukan. Allah sudah jelaskan, Allah sudah tegaskan. Dan dengan doa Nabiullah Sulaiman alaihissalam ini, mudah-mudahan disadarkan bahwa tidak sama penilaian dari Allah tentang kesolehan ini. Tidak sama kesolehan menurut manusia dengan kesolehan menurut Allah. Yang kita harapkan tentunya adalah soleh menurut manusia, soleh menurut Allah Subhanahu wa taala. Sahabat rahimakumullah, doa ini yang paling indah adalah ketika kita tularkan, ketika kita ingatkan kepada anak cucu kita yang akan memegang tampuk kepemimpinan di masa yang akan datang. Paling tidak memimpin dirinya sendiri. Yaitu dengan doa ini, semoga anak kita tersebut, cucu kita tersebut menjadi pemimpin yang soleh, sebagaimana solehnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Sahabat hadirin makullah, surat An-Naml surat ke-27 ayat 19, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Sangat cocok untuk siapapun yang menginginkan keadaan, yang menginginkan hidup dan kehidupan yang bernuansakan kemakmuran, yang bernuansakan pembangunan, yang bernuansakan keberhasilan, pembangun jasmani maupun rohani. Pembangunan yang dirasakan kemudian untuk bisa menyokong, mendukung peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tercermin ataupun ikhtiar dengan doa Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Bukankah kita mengharapkan bahwa maslahat dalam hidup dan kehidupan, dan juga kemudian mendapatkan maslahat, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dalam hidup dan kehidupan di akhirat kita. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ujung daripada doa Nabiullah Sulaiman alaihissalam ini mudah-mudahan pula kemudian terjadi pada siapapun, termasuk pada diri kita,
pada anak keturunan kita, ataupun siapapun orang-orang di luar kita, yaitu menjadi orang-orang yang soleh sesungguhnya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat rahimakumullah, itulah sedikit kita kuak tabir dari doa Nabiullah Sulaiman alaihissalam, yang sudah pasti tentunya ada rahasia-rahasia yang belum kita ketahui dari doa Nabiullah Sulaiman alaihissalam ini. Kita tutup dengan kita membaca doa ini, hadirin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.